pembuatan aksi nyata di PNM oleh narasumber Bapak Wahyu Wiyanto, Sarjana Olahraga, CGP Angkatan 9 Kabupaten Gresik. Namun Terus teman. Karena dulu pramuka. Motivasi sebelum saya sebagai pembawa acara pada ini pada pagi hari ini memohon diri apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu semuanya, sebelum saya akan berbicara materi, sudah bawa laptop Bapak Ibu. Saya lihat yang bawa laptop itu hanya berapa orang saja. Padahal sudah saya uang di grup bawa laptop. Sengaja saya nyampur tadi biar waktunya cepat gitu ya. Sebenarnya saya sendiri yang mengalami kendala apa ya. Di PNM nggak bisa meluruskan modulnya gara-gara aksi. Saya kira semuanya sama. Makanya saya dengan Pak Majid, dengan beberapa komite, ini gimana kalau kita membuat praktek membuat aksi nyata seperti apa, metodenya seperti apa, caranya pakai apa, sehingga butuh laptop. Maunya saya ramati yang langsung buat dulu Bapak Ibu. Pulangnya setidaknya punya kerangkanya, Bapak ya, punya kerangkanya aksi nyata itu mau diisi seperti apa, begitu. Dan bagi teman-teman yang sudah buat, harapan saya membantu teman-teman yang belum membuat. Tapi sebenarnya ini kesalahan bila dari saya. Maunya saya bawa dalam kelas, tapi tidak aman ya. Karena saya juga sibuk gitu. Ya, sehingga bisa bekerja sama di lingkup kelasnya masing-masing seperti kata kedua ada GS tadi. Saya kira cukup untuk lebih luasnya untuk Bapak materi disampaikan sampai seakan-akannya. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon izin untuk berdiri terlebih dahulu. Begitu. Mati. Mari. Tak naca ungan nak. Tapi tak boleh kasan sampai. Tak boleh kasan. Bisa ya. Cek satu. Cek satu dua. Bu ini minta tolong bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bertatap langsung dengan ibu bapak hebat yang ada di gugus Borak ini. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu karena mungkin sebagian sudah ada yang kenal dan juga masih belum ada yang kenal. Perkenalan terlebih dahulu. Ini nama saya Wahyu Wiyanto, saya lahir 23 Juli, lahir tahun 85. Riwayat pendidikan saya di SD-nya Tambah 2, SMP-nya Islamia, SMA-nya saya di Singapura, dan ngambil S1-nya di UNESA. Sekarang saya sebagai guru PJOK di UPT SDN 378 Gresik atau SDN Tambah 1 itu. Terus jabatan saya selain di bidang pendidikan ini karena basic saya olahraga, yang pertama itu adalah sebagai ketua KOK Koordinator Olahraga Kecamatan periode 2023 sampai 2028. Jadi sekarang masih menjabat. Terus kemarin terakhir tanggal 31 ada pemilihan KKGU Kecamatan Tambak, kelompok kerja guru olahraga. Kebetulan saya juga terpilih menjadi ketua KKGU periode yang sekarang. Sebagai koordinator perwasitan bola voli Kecamatan Tambak, anggota perwasitan sepak bola Kabupaten Gresik. Dan sekarang saya masih mengampu pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 bareng ibu hebat ini yang ada di depan itu, ibu ini. Kita sama-sama satu angkatan, satu kelas, satu BP. Mudah-mudahan nanti yang lain juga menyusul di angkatan-angkatan berikutnya. Kalau ada apa-apa
bisa sharing di nomor HP itu 081357181488. Monggo kita belajar bersama. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya untuk mencairkan suasana, biasa kalau di JGP itu pendidikan itu pasti ada yang pertama itu speaking, yang kedua itu terakhir itu pasti ada refleksi, pasti pembelajaran seperti itu. Oke, kita bersama-sama speaking terlebih dahulu biar tidak terlalu tegang. Kita di sini belajar bersama dan saya berdiri di sini bukan untuk yang lebih tahu atau yang lebih pintar, tapi kita sharing sama-sama belajar dan sampai saat ini saya juga masih butuh belajar. Oke, kita speaking terlebih dahulu. Ibu yang siapkan kertas sembarang, kertas 1 lembar atau di HP juga bisa ditulis, ketik di HP. Tidak apa-apa. Ini hanya sebuah permainan. Tak bisa kamu di bawah sih. Oke, hari ini hanya sebuah permainan SBG. Saya mencoba untuk berinteraksi dengan ibu bapak sekalian. Kalau yang punya HP diketik sembarang nanti saya cek. Oke, yang pertama tulislah bunyi bel. Yang pertama tulislah bunyi bel. Sudah Bapak Ibu? Tulislah bunyi bel. Langsung dijawab ya. Yang kedua, tulislah bagaimana suara sapi. Tulislah bagaimana suara sapi. Yang ketiga, tulis suara kucing. Saya mau ke belakang sebentar, mau ngecek jawabannya seperti apa. Coba, Pak Alim, jawabannya. Tunggu dulu Pak Alim, nanti saya cek lagi. Bu Inin, coba. Yang pertama Bu Inin jawabnya kring kring kring, betul? Betul? Cek 1, 2. Yang pertama Bu Inin menjawab kring kring kring, betul Bapak Ibu? Yang kedua ma, betul? Yang ketiga meo, betul? Ingat perintahnya Pak Dian itu apa tadi? Coba, ini yang benar ini ya. Jawaban nomor 1 adalah bunyi bel. Jawaban yang kedua adalah bagaimana suara sapi, dan bunyi yang ketiga adalah suara kucing. Perintahnya kan saya hanya menyuruh menuliskan gitu. Oke Bapak Ibu, hebat. Kita tepuk tangan bersama. Ternyata Pak Alim bisa menangkap perintah yang saya berikan. Bu ini masih terkecoh saja Bu ini. Oke, Bapak Ibu, kita mulai acaranya. Yang pertama ini sebagai penguatan saja. Di sini saya mempunyai 2 akun. Pertama itu akun admin SMP, karena sebelum saya di SD, saya sebagai kepala sekolah di SMP Islamia selama 3 tahun. Jadi saya iseng-iseng ikut PTKK, keterima, terus sama Bu Silsil, iseng-isengnya lah Bu Silsil. Bahkan Bu Silsil terakhir daftar itu, yang daftarkan suaminya itu. Saya kepala sekolah, wakilnya Bu Silsil di SMP dulu, dan sama-sama keterima di P3K. Yang di admin yang mendapatkan 6 topik itu, saya mendapatkan topiknya itu di 2023 itu 2023. Jadi kalau digunakan di LHK sekarang sudah tidak berlaku. Nah, karena tidak berlaku, saya usul ke mana? Ke dinas. Pak, saya sebagai admin di SMP Islamia, dan di SD saya tidak mempunyai akun guru belajar. Gitu.
Akhirnya dibuatkan, tapi sama-sama aktifnya. SMP aktif, yang SD juga aktif. Dan alhamdulillah saya mengerjakan aksi nyata. Sebenarnya banyak topiknya yang saya kerjakan. Munculnya di tanggal 15 Januari kemarin. Muncul di 15 Januari kemarin. Dan yang muncul itu 4. Sebenarnya saya kirim 6, yang 1 ditolak, yang 1 masih menunggu validasi. Karena apa? Karena saking banyaknya sekarang yang mengajukan LHK, guru-guru seluruh Indonesia itu mengajukan validasi tentang topik belajar atau tentang aksi nyata. Jadi kuncinya aksi nyata sekarang hanya 1, bersabar untuk mendapatkan sertifikat. Oke Bapak Ibu, ini sertifikat saya yang sudah keluar. Oke, kita masuk ke materi. Aksi nyata di PMM oleh Wahyudianto, Sarjana Olahraga. Oke, sebelum ke aksi nyata, tentunya Bapak Ibu sudah mengenal dengan platform Merdeka Mengajar. Apa sih platform Merdeka Mengajar itu? Monggo, barangkali Bapak Ibu bisa kasih komentar. Cek. Silakan Bu Sirsil. Bu ini. Oke. Platform Merdeka Mengajar ini yaitu platform Merdeka Mengajar adalah platform teknologi yang disediakan oleh guru untuk guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, berkarya. Jadi isinya platform Merdeka Mengajar itu belajar, mengajar, berkarya. Termasuk contoh, saya sekarang mengabadikan melalui video di HP saya. Ini nanti bisa dimasukkan di praktek baik platform Merdeka Belajar. Ini termasuk fitur yang berkarya itu. Untuk mengakses fitur atau menu yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar, pengguna perlu masuk login dengan akun Belajar ID. Sudah punya akun semua? Sudah. Ada yang belum Pak? Ada yang belum punya akunnya? Masih ada. Bisa melalui aplikasi yang tersedia di Google Play Store atau di laman guru.kemendikbud.go.id. Oke, saat ini terdapat beberapa menu yang dikelompokkan berdasarkan manfaatnya. Kalau Ibu bisa lihat-lihat di PMM-nya, itu ada yang pertama itu fiturnya ada pengembangan diri. Ini ada mengajar, ada inspirasi, dan juga tentang kurikulum Merdeka Belajar. Apa sih fitur-fitur yang diberikan oleh PMM tentang pengembangan diri, mengajar, inspirasi, dan kurikulum Merdeka Belajar? Kurikulum Merdeka ini kegiatan belajar tentang mengajar ada 4. Di situ ada asesmen, ada perangkat ajar, ada CP, ada kelas. Itu bisa diakses oleh Bapak Ibu guru. Ya. Kemarin saya curhat dengan guru PJOK yang berhasil maju ke Jakarta, Bapak Fajar Advis. Itu pertama belajar dengan PMM. Jadi cara mengajarnya langsung ambil di PMM. Cara ngajarnya buat TP, perangkat ajar, semua yang dipelajari di PMM itu yang diaplikasikan dalam pembelajaran sehari-hari, sehingga beliaunya itu mendapatkan guru inspiratif, dipanggil ke Senayan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Pengembangan diri. Nah, ada pelatihan mandiri, ada komunitas, seleksi kepala sekolah, rekrutasi, dan LMS. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah tentang pelatihan mandiri, karena di situ kunci untuk masuk ke aksi nyata, pembuatan aksi nyata. Jadi masuk ke pelatihan mandiri, nanti ada topik, dipilih. Itu. Dan untuk komunitas, nah sekarang ini lagi rame-ramenya komunitas. Saya juga sudah mempunyai kombel di sekolah saya dan sudah terdaftar. Terdaftar itu sudah cukup lama kalau di sekolah saya. Cuman melaksanakan webinarnya baru kemarin itu. Melakukan webinar. Untuk daftar di komunitas, meskipun tidak mempunyai sertifikat, tidak apa-apa. Ya.
Tapi kalau belum mendapatkan sertifikat di kurikulum Merdeka, belum bisa menyelenggarakan webinar. Kalau hanya mendaftarkan komunitas, bisa-bisa saja. Jadi, oke, lanjut Bapak Ibu. Saya yakin ini Bapak Ibu sudah tahu semua tentang fitur-fitur yang ada di PMM. Yang ketiga, yaitu inspirasi. Ada video inspirasi, bukti karya, dan ide praktek. Nah, kemarin di RHK saya yang telah disetujui oleh kepala sekolah ada meningkatkan kompetensi dalam penyusunan perangkat ajar. Ternyata tidak segampang itu Bapak Ibu. Ya, perangkat ajar yang akan dimunculkan di PMM itu ternyata masih daftar dulu. Daftarnya gimana Pak? Nanti ada ya. Kita fokus ke aksi nyata dulu. Kalau diceritakan sekarang lama itu nanti. Sampai sekarang saya juga belum terdaftar karena masih ada kendala di email saya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Belajar kurikulum Merdeka Belajar ini sudah ada di PMM semua. Nah, sekarang masuk ke aksi nyata. Jangan tegang-tegang, tegang. Oke, aksi nyata. Coba aksi nyata Pak Majid. Ini calon guru penggerak juga ini. Coba apa sih aksi nyata itu? Tak tahu aksi nyata. Aksi nyata tak tahu aksi nyata. Aksi nyata. Aksi nyata tak tahu aksi nyata. Padahal kalau guru olahraga apa sih aksi nyata? Saya sudah melaksanakan aksi nyata terus setiap pembelajaran, habis teori praktek, habis teori praktek, itu kan aksi nyata. Nyata dilihat, kan itu, ya kan? Aksi nyata. Lihat di PMM, buka topik aksi nyata apa ya aksi nyata ya? Dilaksanakan aksi nyatanya itu baru bisa dikatakan aksi nyata. Oke, aksi nyata adalah aktivitas terakhir untuk menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri. Jadi kalau hanya sampai di post-test tidak akan muncul sertifikatnya. Mulai post-test sudah ditinggalkan. Banyak teman-teman saya seperti itu Bapak Ibu ya. Di 2023 saya sudah mengobrak-abrik teman-teman saya, ayo melakukan aksi nyata. Tapi sampai sekarang topik yang sudah dipelajari itu ada 9 topiknya. Tapi belum satu sertifikat yang keluar. Kenapa? Karena belum menyelesaikan satu aksi nyata pun. Itu. Sampai sekarang saya tadi mau berangkat jadi narasumber di Buruk ini. Mudah-mudahan nanti di Buruk tembus semua sertifikatnya. Biar nanti yang di sini tidak ada sertifikat. Tapi lagi itu Pak. Saya sering memotivasi teman-teman, Pak Sukadi juga, kepala saya juga sering memotivasi teman-teman. Tapi dalam melaksanakan aksi nyata, tahu nih kan males untuk itu. Males, padahal gampang itu Pak, gampang padahal itu. Kalau lagi duduk bisa 1-2 topik aksi nyata bisa terselesaikan. Aksi nyata ini juga merupakan bentuk praktek pemahaman Anda terhadap topik yang dipelajari dalam pelatihan mandiri. Jadi nanti ada modul yang dipelajari, dikuasai, nanti baru dituangkan ke aksi nyata. Ini semuanya itu Mbak. Tahapan dalam melaksanakan aksi nyata. Yang pertama, selesaikan modul dan post-test di pelatihan mandiri. Modul dipelajari sampai dengan post-testnya. Post-testnya itu gampang Pak, ya. Yang gampang. Ada yang sulit juga. Sampai saya berapa kali pernah melakukan post-test itu berulang-ulang kali. Kalau post-testnya ada 15 sampai 12 itu 12 sampai 15 itu saya sering 3 kali 4 kali baru bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Itu pengalaman saya itu Pak. Yang kedua, pilihlah salah satu aksi nyata yang telah disiapkan dan menentukan kegiatan yang ingin dilakukan. Banyak topiknya di PMM itu ada 46 topik. Jadi Bapak Ibu bisa memilih mana yang sekiranya sesuai dengan Ibu yang harapkan. Di situ silakan pilih topiknya yang dianggap paling dikuasai. Yang ketiga, praktekkan aksi nyata yang dipilih sesuai dengan ketentuan. Ini juga berbagi pengalaman saja. Di teman saya juga
ditolak aksi nyatanya. Kenapa? Karena milih kurikulum merdeka tapi topiknya belajar merdeka. Beda topik, ditolak. Yang keempat, tuangkan aksi nyata, aktivitas aksi nyata yang Anda lakukan di dokumen tertulis dalam format PDF. Bisa melalui Microsoft PowerPoint, bisa melalui Canva. Bisa juga melalui Word, nanti dikonversi ke PDF. Bisa semua Bapak. Yang terakhir, yang kelima, unggah lembar aksi nyata ke PMM sebagai bukti telah menyelesaikan aksi nyata. Nah, ini cara mengisi modul di PMM. Klik pelatihan, pilih topik, dan mengerjakan modul setiap topiknya. Kalau saya dulu, karena malas untuk baca, untuk mendengarkan, malas saya itu Pak. Jadi saya skip saja dulu itu. Ya. Tapi itu jangan dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Saya sarankan silahkan benar-benar dipahami topiknya, benar-benar diikuti YouTube-nya sehingga pemahaman Ibu dan Bapak itu bisa diserap sehingga dalam pembuatan aksi nyata gampang, tinggal menyalin dari apa yang kita pelajari di modul tersebut. Ini tips agar lulus validasi aksi nyata. Yang pertama, hindari plagiarisme. Plagiat, plek, pas kalaben andi naoreng, tidak boleh itu. Karena ada tim penelaah, kalau ada yang sama pasti itu akan ditolak oleh tim penelaah. Ini ya. Caranya untuk menghindari itu Pak, bagaimana Pak? Caranya ya modifikasi sedikit-sedikit, jangan plek menirukan punyanya orang. ATM lah, amati, tiru, dan modifikasi. Jangan ATP. Kalau ATP, amati, tiru, pakai. Ya, dina orang berarti plagiat itu namanya. Yang kedua, ikuti panduan sesuai dengan panduan. Dalam aksi nyata itu pasti ada rinciannya, apa yang akan ada di situ, di rincian itu. Yang ketiga, lakukan aktivitas yang sesuai. Lanjut Bapak. Nah, yang paling penting di sini Bapak Ibu, ya, ada dua dokumen yang harus terpenuhi. Yang pertama itu adalah dokumentasi. Jangan sampai Bapak Ibu itu dalam melakukan aksi nyata tidak ada dokumentasinya. Yang kedua, harus ada umpan balik. Nah, umpan balik yang diakui oleh PMM bukan yang ini, kan biasanya isi kuesioner habis aksi nyata dikirim ke kencang-kencangnya di grup di apa itu tidak diakui itu. Malah yang diakui itu adalah seperti umpan balik yang punya saya yang nomor 2 ini. Nah, ini langsung umpan balik ke teman sejawat. Ini saya minta umpan balik dari Ibu Zaimah kelas 3, Ibu Zuhriya kelas 5, dan Farhan Rodi kelas 2. Ini umpan balik. Umpan balik juga bisa melalui dari siswa. Ini saya lakukan juga, asalkan sesuai dengan kegiatannya. Misalkan penyebaran kurikulum merdeka disebarkan ke siswa, misalkan harus ada umpan balik dari siswa. Kalau hanya penyebarannya dengan rekan sejawat, berarti guru-guru saja. Ini umpan balik yang diakui oleh PMM. Kalau ini tidak diakui. Ini tidak diakui. Oke, lanjut Bapak. Ini pengalaman, berbagi pengalaman saja. Mengapa aksi nyata saya belum divalidasi? Saya pernah mengajukan aksi nyata 3 kali ditolak oleh PMM. Yang pertama di tahun 2023, karena saya hanya iseng-iseng. Pada saat itu PMM masih belum seperti sekarang ini. Pertama itu ditolak. Ada tulisannya di situ perbaikan dan juga apa istilahnya itu, kalau bukan kalau pertama itu perbaikan ya, kalau nggak salah itu enggak masuk, kalau kita bersalah, diputuskan bersalah, terus kita mengadukan banding, ajukan banding. Ada 2 kegiatan. Yang pertama itu perbaikan, yang kedua ajukan banding. Saya ajukan banding yang pertama karena merasa saya benar punya saya. Akhirnya turun lagi, ditolak lagi. Saya baca
Ketika saya baca, oh ternyata saya tidak mempunyai dokumentasi dan juga umpan balik. Itu. Akhirnya saya perbaikan. Habis perbaikan, saya tambahi dengan dokumentasi dan umpan balik. Akhirnya jebol di aksi nyata. Oh ternyata seperti ini. Dan seterusnya saya melakukan sampai 6. Habis itu saya kepanggil PGP, CGP. Akhirnya saya malas untuk melakukan aksi nyata ini. Oke, mengapa aksi nyata saya belum divalidasi? Nah, proses validasi sekarang berkonsentrasi pada ini. Ketersediaan umpan balik dari objek aksi nyata sudah saya jelaskan tadi. Refleksi, ada refleksinya dan juga deskripsinya. Nah, bagi yang belum lulus validasi, silakan baca saran perbaikan dengan cara berikut. Buka halaman topik mandiri, pilih topik yang sudah Anda selesaikan hingga aksi nyata. Geser layar hingga menemukan bagian sertifikat, lalu baca saran perbaikan. Nah, saran saya yang sudah melakukan aksi nyata dan ditolak, jangan ajukan banding. Kalau ajukan banding itu nanti prosesnya lama lagi keluarnya. Mendingan perbaikan saja. Perbaikan, diperbaiki, dikirim lagi. Kalau dulu 14 hari sudah muncul sertifikat. Setiap awal bulan di hari Rabu pasti muncul sertifikat. Sekarang sudah muncul di PM itu bahwasanya aksi nyata itu sekarang masih ditangguhkan. Jadi yang kirim sekarang itu harap bersabar. Saya di PMF itu menunggu validasi itu ada sekitar 5 topik aksi nyata. Masih menunggu sampai sekarang. Itu kalau di ini sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan aksi nyata. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, dalam melaksanakan aksi nyata ingat 6 kepastian. Pertama, pastikan membeli aksi nyata yang dikuasai, pastikan dokumentasi dan umpan balik, pastikan dokumen unggal lengkap dan jelas, pastikan bukan hasil plagiasi, pastikan file dokumentasi dengan baik. Yang keenam yang paling penting, pastikan sabar. Itu yang paling penting Bapak Ibu ya, sabar. Kalau tidak sabar nanti kapan sertifikat saya itu keluar-keluar. Malah nanti jadi apa ya? Terbayang-bayang terus itu nanti. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, ada pertanyaan? Monggo. Sebelum nanti kita benar-benar melakukan aksi nyata yang sebenarnya. Barangkali kita berbagi pengalaman, ada Pak, saya gini aksi nyatanya, atau saya belum pernah sama sekali melakukan aksi nyata. Pak Sawi, gimana Pak Sawi? Belum sama sekali. Oke, monggo Pak Fauzi. Acor yang acor apa? Suara saya kan keras. Iya. Dengar di belakang. Dengar. Monggo Pak Fauzi. Ini untuk aksi nyata di sini yang kita Sebelah. sesuai dengan saya bukan di PLN. Ya. Coba. Praktek aksi nyata. Di sini ya. Ya. Pilih satu peserta didik menurut paling bisa dikembangkan potensinya. Kemudian pilih ide pokok, ide topik dan jenis percakapan video atau refleksi kami dan seterusnya. Persiapan tidak ada dulu sebelum melakukan. Apa ini yang dimaksud Pak? Oke, itu topiknya apa Pak? Apa ini? Kalau pilih satu murid biasanya itu coaching biasanya itu. Ya, itu pilih coaching Ya. atau topik ya? Coaching ya. Coaching. Nah, kalau coaching itu kita sebagai pelatih. Jadi kita harus juga pilih murid juga. Saya juga pernah pelatihan coaching bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada di sekolah kita, bagaimana di video. Tidak apa-apa, sesuaikan dengan perintahnya. Disesuaikan dengan perintahnya. Kebetulan saya masih belum nyampe ke topik coaching itu, Pak. Ya, jadi disesuaikan dengan dengan isi yang ada di situ. Kalau buat video, Pak. Coba saya bacakan dulu. Ini sudah ada, ya. Percakapan coaching dengan peserta didik. Video berarti. Pilihlah satu peserta didik menurut Anda yang paling bisa dikembangkan potensinya. Maksudnya paling bisa potensinya itu anggap siswa yang bisa diajak coaching. Jadi tanyakan bisa menjawab. Nah, itu. Yang paling gampang itu kita buat skenario. Gampang itu Pak, skenario. Yang kedua pilih ide topik.
percakapan apa yang akan dipelajari? Di sini ada pilihannya juga, ada evaluasi, ada kolaborasi, refleksi, pemecahan masalah. Dan kebetulan saya dengan Bu ini sudah melakukan coaching pemecahan masalah. Itu Pak, sudah. Pakai segitiga restitusi. Itu bisa buat ini Pak, buat video apa? Iya, aksi nyata. Bisa pemecahan. Sesuaikan dengan ini. Kalau video biasanya jangan sampai melebihi dari 50 MB. Sedikit itu Pak, kalau video. Oke, Ibu yang di belakang. Silakan Bu. Ya. Ya, sudah Bu. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yang pertama, kesulitan tentang aksi umpan balik. Umpan balik kalau rekan sejawat gampang ya Bu ya. Tinggal ngasihkan ke ini. Kalau di murid bisa dengan kuesioner Bu. Bisa membuat angket yang gampang-gampang saja untuk dibaca oleh murid. Tinggal centang, itu sudah bisa didokumentasikan. Itu tentang apa kurikulum merdeka? Misalkan pembelajaran apa ya contohnya ya? Misalkan pokoknya yang gampang-gampang saja Bu, untuk anak SD yang mudah dipahami untuk kelas 1. Jadi siswa itu tidak terlalu rumit untuk menjawab, untuk ngasih umpan balik. Tinggal nyentang saja atau kasih pilihan A, B atau C. Jadi anak itu tinggal nyoret, semacam angket. Itu Ibu. Mungkin ada yang lain? Bu Zilzil, monggo. Iya, diupload. Kalau tidak diupload, ya dianggap tidak ada dokumentasinya itu nanti. Iya, dengan aksi nyata. Nanti saya kasihkan contoh. Ini Bu. Ini kumpulan aksi nyata yang sudah dapat sertifikat. Saya kasih contoh di Merdeka, kurikulum Merdeka. Ini, kalau dulu pertama saya ditolak itu tidak ada dokumentasi. Ini judul sudah jelas ya. Aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Jadi aksi nyata yang saya lakukan itu adalah menyebarkan. Ini deskripsinya atau topiknya silakan Ibu bisa dipelajari modulnya. 5 modul dalam topik belajar. Saya sederhana saja Bu. Mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Terus mendidik dan mengajar itu apa? Nah, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh dijelaskan. Nah, dokumentasinya ini. Kalau Bu Zilzil mungkin tahu ini di mana itu. Itu hanya dokumentasi yang saya ambil. Apa maksudnya dokumentasi ini? Ini penyebaran ke Dewan Guru. Ini penyebaran lewat murid. Dan umpan baliknya ini. Umpan baliknya. Saya tulis seperti ini. Dari Ibu Zuhria, Ibu ini umpan baliknya. Sudah ikut ke rangkuman refleksi, habis itu sudah. Jadi ini jadi satu file dengan aksi nyata yang kita lakukan. Ada dokumentasi, jangan lupa dokumentasinya. Ada umpan baliknya. Itu. Mungkin ada lagi, Bapak Ibu? Tentang umpan balik, tentang aksi nyata. Kalau tidak ada yang bawa laptop, monggo dibuka, ayo kita belajar bareng tentang pembuatan aksi nyata. Yang sudah melakukan aksi nyata, insya Allah sudah tahu. Oke, kalau saya melakukan aksi nyata menggunakan Canva, kebetulan saya sering melakukan dengan Canva. Ini saya buka tentang
Aksi nyata yang kemarin saya unggah yaitu sebentar Bapak Ibu ya. Kepunyaan aksi nyata. Komunitas. Enggak, yang kemarin itu KWSP, tentang KWSP. Ini. Oke. Yang pertama, kalau kita menggunakan Canva, jelas kita buka Canva kita. Buat desain, ini buat desain. Terus pilih presentasi pendidikan. Ini yang terkendala di teman-teman saya itu dalam menggunakan Canva. Saya juga lagi belajar juga Canva, tapi hanya ini sebisa saya, dan saya sering melakukannya dengan ini. Canva. Kalau tidak bisa Canva, pakai PowerPoint juga bisa. Lemot gitu. Ini di sini Ibu Bapak Ibu ya, desain ini silahkan Bapak Ibu pilih desain seperti apa yang ingin Bapak lakukan. Yang pertama itu judul. Kalau saya ini aksi nyatanya mengenal kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Ini topiknya. Judulnya refleksi mandiri kesiapan pendidik. Kalau di sini ada dua judulnya. Silakan dipilih. Ada refleksi kepala sekolah, guru dan kepala sekolah, dan juga refleksi mandiri kesiapan pendidik. Karena saya seorang pendidik, jadi yang saya pilih itu adalah refleksi mandiri kesiapan pendidik. Lanjut, cara ini langsung tambahkan halaman, pilih desain lagi. Ini Canva-nya kurang bersahabat ya Bu ya, atau sinyalnya ini Kialen tergoy. Habis itu nanti saya kirim contoh-contoh aksi nyata yang sudah saya kerjakan biar Ibu jadi referensi. Tapi ingat, jangan dicontoh plek ya, nanti langsung ditolak dan dicap plagiat gitu nanti. Nih, habis itu kita uraikan tentang KOSP itu apa sih? Nah, ini sesuai modul yang ada di KOSP, kurikulum operasional di satuan pendidikan, memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. KOSP itu banyak ya pengertiannya. Silakan Bapak Ibu dicari yang paling relevan dengan di lembaga masing-masing. Itu. Terus lagi, nah prinsip KOSP ini berpusat pada peserta didik. Kalau dulu zaman saya jadi guru pertama kali di 2010, gampang dulu Bapak Ibu ya. Ada LKS. Jadi silakan buka halaman ini ya, dijelaskan sebentar, paling 5 menit 10 menit, silakan kerjakan latihan 1. Ditinggal sama. Saya pribadi itu seperti itu. Karena tidak mengenal seperti apa sih pembelajaran yang sebenarnya itu. Ternyata saya setelah mengikuti pelatihan meskipun hanya sampai modul 3 sampai saat ini benar-benar dapat dibuktikan dengan sistem pembelajaran yang saya lakukan di sekolah saya. Belum lagi kita melakukan yang digencar-gencarkan pembelajaran berdiferensiasi. Itu sulit. Cak Nabu ini beremam mentah telok morita Pak, si berdiferensiasi ya. Itu dibedakan lagi setiap siswa itu kan mempunyai pemikiran dan pola pikir yang berbeda-beda. Jadi dibedakan. Oh ini pola pikirnya misalkan yang audio hanya bisa mendengarkan anak-anak. Nah, ini yang visual mau ngabes gember-gember lebih semangat, itu visual. Ada yang kinetik bodoh siap berkakan berkakasan, itu dibedakan. Cara pembelajarannya Pak dibedakan, yang audio visual kinestetik tambah ruwet Pak.
ya, tambah ruwet. Tapi kalau kita menyiapkan dengan modul ajar, di sekarang modul ajar disiapkan dengan benar-benar cara mengajarnya sesuai dengan modul ajar, insya Allah tidak akan ruwet, siswanya juga akan senang dalam melakukan itu. Oke, lanjut. Karena saya melakukannya refleksi kepada pendidik, ini refleksi mandiri kesiapan pendidik. Saya melakukan refleksi dengan cara atau menggunakan traffic light reflection. Macam-macam refleksi banyak, Pak. Apa itu traffic light reflection? Traffic light reflection adalah salah satu metode refleksi yang dapat digunakan untuk refleksi pribadi bersama rekan guru atau peserta didik di kelas. Metode ini dapat digunakan untuk refleksi sekaligus mengevaluasi keberjalanan suatu proses, kemudahan pemikiran, rencana perbaikannya. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini, di akhir pembelajaran kita harus refleksi. Jadi anak-anak itu merefleksikan kegiatan pembelajaran. Itu harus sering dilakukan, Bapak. Kenapa? Karena untuk melatih anak itu untuk berpikir kembali apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Termasuk juga kepala sekolah merefleksi kegiatan-kegiatan gurunya. Di akhir pembelajaran kemarin saya juga merefleksi kegiatan dari satu semester itu seperti apa. Ada refleksi. Dan di PMM juga ada refleksi juga. Dan yang ASN kemarin ngisi refleksi. Iya Bapak, yang ASN, PNS, yang PNS wajib mengisi Pak ya. Itu. Kalau yang P3K masih ngikut dulu Pak. Oke, lanjut. Contohnya, refleksi yang saya lakukan adalah ini. Tampaknya jelas Pak Majid. Oke, refleksi yang saya lakukan adalah yang pertama selebrasi. Apa sih yang saya rayakan? Nah, saya menggunakan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek. Contohnya saya sudah menggunakan modul ajar yang sudah ada di PMM dan lain sebagainya itu. Nah, stop. Saya melakukan stop, berhenti. Apa yang saya lakukan berhenti itu? Kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada guru. Itu sudah berhenti. Artinya saya ketika mengajar itu tidak hanya ceramah terus. Ya, gantian sekarang. Siswa yang disuruh aktif. Guru hanya mendampingi, terus membenarkan ketika ada permasalahan-permasalahan yang salah. Yang perlu dilanjutkan apa? Kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Dan yang perlu saya mulai adalah melakukan penyesuaian terhadap pembelajaran dan asesmen yang disediakan oleh Kemendikbudristek dengan tahap memperhatikan kebutuhan peserta didik. Ini refleksi yang saya lakukan di sekolah saya. Kalau ada pertanyaan, itu nyata dilakukan Pak di sekolahnya? Pasti seperti itu pertanyaannya. Nyata Pak? Insya Allah saya melakukan seperti itu. Tapi karena saya sebagai manusia pasti ada kesalahan, barangkali lupa, barangkali apa. Saya setiap 2 bulan, kalau tidak 1 bulan, 2 bulan, saya sering observasi oleh kepala sekolah. Kemarin itu sebelum semester saya sudah dimonef oleh kepala sekolah. Habis ini, sekarang ini rapat di sekolah, persiapan observasi kelas. Insya Allah nanti saya pertama juga observasi. Itu. Yang diobservasi apa? Cara mengajarnya seperti apa? Apakah sesuai dengan kurikulum Merdeka dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya terbantukan dengan mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi semua kegiatan yang ada di kurikulum Merdeka Mengajar ini saya temui di pendidikan saya. Dan juga kenapa arahnya kalau teman-teman ketemu dengan calon guru penggerak pasti jawabnya calon kepala sekolah. Pasti itu calon kepala sekolah. Padahal kita mengikuti pendidikan itu acuannya bukan ke sana. Bukan ke sana acuannya. Tapi kita memang butuh belajar. Ternyata yang dipelajari itu memang aktivitas kepala sekolah atau seperti apa? Kepala sekolah yang baik itu seperti apa?
Di situ dipelajari semua. Makanya memang saya tidak tahu juga Bu ini ya. Kita itu diproyeksikan jadi kepala sekolah atau seperti apa. Tapi pengambilan keputusan itu seperti kepala sekolah. Penanganan masalah, terus kepala sekolah harus berbuat seperti ini dan lain sebagainya. Kesepakatan kelas, beda dengan peraturan sekolah, budaya positif, semua yang ada di pendidikan itu harus diaplikasikan di sekolah. Sebenarnya itu kepala sekolah. Kalau saya bandingkan, dulu saya ketika menjabat kepala sekolah, saya tidak tahu apa-apa Pak, anak-anak Bu Semsi itu. Hanya saya mungkin paling senior di Islamiyah dan dijadikan kepala sekolah. Ternyata seperti ini kepala sekolah. Ternyata saya baru sadar bahwasanya kepala sekolah itu tidak gampang jadi kepala sekolah. Oke Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi? Monggo Ibu. Ada mereka tanah yang keras suaranya. Iya. Tapi kalau melihat deskripsi sama Refleksi. itu cuma ditulis Pak, jadi masyarakat kan Pak, apa yang itu? Deskripsi sama refleksi. Dimasukkan Bu. Iya. Kalau maksudnya dimasukkan itu terserah Ibu nanti umpan balik atau gimana Bu? Refleksi itu. Bukan umpan balik. Refleksi sendiri. Ini kalau bisa buka PMM sebentar, saya buka PMM. Mudah-mudahan bisa dibuka PMM. Soalnya terpejit. Nyaman jangan wajib. Oke, ini PMM akun punya saya. Kalau mau melakukan aksi nyata, dibuka dulu akunnya hingga muncul seperti ini. Dan diklik pelatihan mandiri. Lampu boleh. Pelatihan mandiri, kita pilih topik. Nah, ini topik yang sudah muncul punya saya. Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, Perencanaan Pembelajaran, asesmen kemarin itu yang ditolak. Punya saya semua ditolak. Nah, kenapa ditolak Pak? Yang pertama, kipurde tengah suaranya. Kenapa ditolak? Ya, ditolak karena dokumen yang saya masukkan itu adalah dokumen yang lama yang di akun admin. Jadi dianggap plagiat sama telaah. Ini dianggap plagiat. Tapi saya perbaikan, langsung saya unggah kembali dan ini menunggu hasil validasi. Terus buka ya nama Jid. Ini yang ditanyakan di bawah. mana? Abilan. Aksi nyata di sini. Di situ kalau Nah, ini. Nah, di situ sebentar ya. Ya. Itu sih. Di situ kan ada kalau kita belum melakukan aksi nyata, tapi lembar aksi nyata dengan satu unggah dokumen aksi nyata. Ya. Isi deskripsi dan isi refleksi. Terus. Nah, pertanyaannya Bu Ida mungkin. Ya. Di unggahan itu dengan di sini kan kita ngisi sama-sama ngisi ini. Di dokumen kita kan ngisi refleksi juga. Oke, saya bukakan punya saya. Contoh asesmen awal pembelajaran. Buka dokumen hilang Pak Jid. Apa tadi topiknya? Topiknya ibu apa? Asesmen ya. Asesmen kemas ini. Ini contoh asesmen awal pembelajaran. Pengertian asesmen sudah biasa, sudah tujuannya, prinsipnya,
fungsi ya materi ini. Deskripsinya. Dokumentasi, umpan balik rekan sejawat. Terima kasih sudah. Malah di punya saya ini tidak ada refleksinya, Pak. Tapi lolos di aksi apa? Di aksi nyata. Ini. Aksi nyata lolos. Yang ini Bu, kalau perintahnya yang pertama isi deskripsi, diisi. Yang kedua isi refleksi. Harus ada refleksinya. Tidak tahu punya saya kok bisa lolos. Bisa, mungkin 2023 kemarin itu. Ya. Kalau saya amati ini kurang refleksinya. Ini kurang refleksinya. Harus diikuti sesuai dengan panduannya. Ini.